Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Islam Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, kampanye telah mendekati babak akhir. Tanggal 10 Oktober nanti itulah tanggal terakhir kampanye akbar semua paslon. Nah, 3 kandidat ini tentu saja akan berkampanye menutupnya dengan kampanye akbar. Paslon 01 itu akan berkampanye secara akbar dan besar-besaran di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara. Ya, timnas kampanye Anies Muhaimin itu sudah mengkonfirmasi, izinnya juga sudah keluar dan akan membayar segera. Sewanya itu kurang lebih 2 miliar katanya yang diumumkan oleh head coach Bang Ahmad Ali, wakil ketua umum Nasdem. Nah, kemudian paslon 02 itu akan kampanye di GBK Gelora Bung Karno, sementara paslon 03 itu akan berkampanye di Jawa Tengah, entah di Solo atau entah di Semarang gitu. Nah, tetapi mengiringi kampanye paslon 01, ya, ramai diberitakan bahwa bis-bis yang telah disewa dan akan disewa, kalau akan disewa ya menolak untuk disewa, kalau yang telah disewa itu dibatalkan secara sepihak. Nah, pembatalan secara sepihak pengusaha bis atau pemegang PO bis itu memang tidak mengagetkan, karena selama ini paslon 01 itu memang sering sekali mendapatkan banyak kendala. Acara-acaranya kadang-kadang tidak bisa dilaksanakan atau harus berpindah tempat karena mendadak dangdut. Itu izinnya dari pemerintah daerah atau dari pengelola itu dibatalkan secara sepihak dan pembatalannya itu seringkali mendadak gitu. Tetapi pembatalan itu tidak mematahkan semangat perjalanan para pendukung Mas Anies Rashid Baswedan dan Caimin. Jadi jalan terus, termasuk sabotase ini, ya, beberapa pihak yang sudah melakukan down payment atau pembayaran di awal terhadap PO bus itu kemudian dibatalkan secara sepihak, dan beritanya itu ramai sekali, dan ini merupakan salah satu sabotase yang kesekian bagi paslon Anies Caimin gitu. Nah, laporan-laporan pembatalan bis untuk kampanye akbar tanggal 10 Oktober di Jakarta International Stadium 10 Februari nanti itu, ya, itu juga sudah sampai laporannya ke Timnas. Bahkan Mas Anies sendiri dan Caimin juga telah mendengar dan mengkonfirmasi berita-berita tersebut. Kata Mas Anies, ya, pembatalan itu sudah diterima laporan-laporannya, tetapi itu tidak akan mematahkan, ya, perjuangan dan perjalanan perubahan ini, kata Mas Anies. Justru itu akan semakin menambah semangat dan tidak akan menghentikan, ya, apa yang sedang diikhtiarkan oleh paslon 01 Anies Caimin bersama para pendukung dan relawannya gitu. Jadi ini justru akan terus menyalakan, malah akan membesarkan atau menambah jumlah gelombang perubahan ini. Dan Mas Anies mengajak mari kita saksikan itu semua di tanggal 10 Oktober di Jakarta International Stadium itu gitu. Nah, sebenarnya kata Mas Anies kan semua kita ini ingin demokrasi yang sehat dan berkualitas itu tercapai. Tetapi langkah-langkah beberapa pihak atau terutama karena
sikap yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi berpihak dan seperti berkampanye, ya lebih tepatnya mungkin kampanye terselubung untuk 02 itu, ya akhirnya membuat aparat pemerintah dan banyak pihak itu menafsirkannya secara berlebihan sehingga dianggap itu perintah untuk menghalang-halangi paslon 01 atau 03 gitu, terutama 01 yang memang dari awal kelahirannya juga pasangan ini agak kurang dikehendaki oleh Pak Jokowi gitu. Nah, itu menunjukkan tindakan yang tidak demokratis dan tidak fair apabila ada pihak-pihak yang menghalangi. Karena ini kata Caimin, ya ini adalah jadwal kampanye. Siapapun tidak boleh melarang dan menghalangi ini semua. Jadi tolong, kata Caimin, ya semua pihak termasuk para pengusaha bis itu ya bahu-membahu untuk membantu agenda nasional ini yang jadwal kampanyenya memang legal dan dibenarkan secara aturan gitu, tidak sembunyi-sembunyi, tidak melanggar aturan gitu. Jadi semua ini adalah dalam konteks agenda demokrasi, agenda pemilu, agenda kampanye gitu. Itu kata Caimin. Tetapi jika kita membaca di balik ini semua, kenapa sih harus disabotase, harus dihalang-halangi mobilitas massa yang akan datang ke JIS itu? Nah, itu tanda bahwa ada yang amat sangat panik ketika nanti ya di JIS itu banjir, ya ratusan ribu mungkin akan datang karena begitu banyak pihak-pihak yang mengkonfirmasi ke Nurrizwan Channel juga akan datang ke sana, baik melalui private message, WhatsApp, bertanya, memastikan, ya kan, dan mereka mengatur sendiri berombongan-berombongan yang akan datang ke sana gitu. Nah, gumpalan atau gelombang-gelombang massa yang akan datang tanggal 10 Oktober itu agak-agaknya mengkhawatirkan pihak yang merasa terancam oleh kekuatan rakyat yang menginginkan perubahan ini, sehingga cara satu-satunya yang menghalang-halangi untuk bisa datang ke mana? Ke Jakarta International Stadium tanggal 10 Oktober ya. Tapi lagi-lagi saya kira ini tidak akan menghentikan ya, tidak akan menghentikan karena alam semesta juga sudah mendukung, kampus-kampus juga sudah mulai bereaksi dengan keras tentang moral, tentang pelanggaran terhadap demokrasi dari Presiden Jokowi gitu. Nah, suasana semakin hangat dan panas memprotes apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi gitu sejak pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi itu yang kemudian menggumpal terus-menerus dan mulai meledak secara perlahan-lahan sekarang. Jadi letupan-letupan protes yang besar itu sudah mulai terjadi di UGM, di UI, konon di Universitas Indonesia juga akan bergerak, ISTN juga akan bergerak. Jadi ini di Universitas Negeri Padang dan UNAN juga akan bergerak ya. UNAN itu Universitas Andalas di Padang. Nah, itu rasa-rasanya gelombang ini akan merata sampai kemudian mungkin ada sikap yang responsif dari Pak Jokowi sendiri gitu. Nah, jika suara ini tidak didengar oleh Pak Jokowi, ya mungkin gelombang ini akan terus membesar protesnya gitu. Nah, jadi Pak Jokowi jangan sampai salah langkah, apalagi menghalang-halangi paslon 01. Mungkin bukan Pak Jokowinya, tetapi keberpihakan Pak Jokowi secara vulgar dianggap oleh bawahan-bawahannya itu, atau ada yang menganggap bawahan-bawahannya itu adalah kode untuk akhirnya menghalang-halangi paslon 01 pada saat kampanye akbar nanti itu. Jangan lupa kawan baik yang berminat dan punya waktu, saksikan perubahan di kampanye akbar ya. Kampanye akbar 10 Februari 2024 dari pukul 7 sampai 12 siang, dan jadwal itu sudah dikonfirmasi oleh Pak Kapten Saugi sebagai Kapten Timnas Amin. Demikian kawan baik,
Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nutrition Journal. Terima kasih.